Salam dari Jemaat Abalov di Jakarta untuk saudara semua. Saya sudah melayani Tuhan full time 35 tahun, 30 tahun sejak 1990. Dan saya di bawah my spiritual father is Bapak Edilio and Ibu Ros, ya. Dan saya juga ada di dalam tim Pak Edilio untuk melatih jemaat baik di dalam Indonesia maupun di luar kalau ada tugas keluar. Nah, ini sebetulnya akhir bulan depan kami akan ke Nepal. Begitu mendengar kerusuhan di Nepal, kita hold dulu ya, untung belum beli tiketnya. Ya, doakan ya Nepal. Sepertinya mirip-mirip sama demo yang 2 minggu lalu di Jakarta. Tapi lebih parah loh saudara, kalau saya dengar dari pendeta yang di sana, makanya dia bilang dia hold dulu, oke, dan mereka minta dukungan doa kita. Ya, memang bangsa-bangsa sedang rusuh, ya. Amerika juga ada yang ditembak, ya. Di mana-mana rusuh, dan kita tahu berarti itu tanda bahwa kedatangan Tuhan sudah sebentar lagi, nggak akan lama, walaupun kita nggak tahu kapan ya. Kan Tuhan kasih taunya kita jangan kepo tanda kutip ya, tapi kita kenali tanda-tandanya. Baik, hari ini tema yang diberikan kepada saya adalah tentang iman, ya Pak. Kita akan belajar hari ini tentang iman yang sejati. Baik, kita akan lihat apakah iman itu. Iman kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah apa Bapak Ibu? Dasar ya dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Dalam New King James disebut, NIV disebut, now faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. Jadi iman itu, ya kita kalau orang Kristen, orang percaya, kita itu hidupnya karena iman, betul gak? Kalau enggak karena iman, kita enggak ada di hari ini. Dan iman itu berlawanan dengan apa yang dipercayai sama dunia ini. Bagaimana dunia akan percaya sesuatu yang belum dilihat untuk dijadikan dibukti. Orang zaman sekarang kalau mau bukti harus ada proofnya. Dilihat dulu baru percaya. Tapi iman itu sebaliknya loh Bapak. Dan kalau saudara hari ini bilang, bisa apa enggak ya? Kita perlu baca firman Tuhan mulai dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Karena dari Kejadian sampai Wahyu, semuanya kalau boleh dibilang isinya tokoh-tokoh Alkitab itu hidup dengan iman semua. Dan hari ini kita harus percaya bahwa apa yang terjadi itu tidak ada yang berubah kalau kita percaya. Seperti Tuhan Yesus tidak akan berubah sampai selama-lamanya. Bahwa apa yang tertulis di dalam Alkitab itu kita mesti percaya. That is true. The word of God is a true. Dan kalau bapak-bapak leluhur kita hidupnya dengan iman, mari kita belajar dengan apa yang sudah mereka alami. Ya, nanti satu-satu kita akan melihat. Jadi apa yang menjadi kepercayaan kita itu? Semuanya itu karena iman percaya kita kepada Tuhan. Men, Bapak Ibu, mari kita baca Roma 1 ayat 16 sampai 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Pertanyaannya saudara, keyakinannya kokoh enggak sama Injil? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, kemudian orang Yunani, ya.
orang yang bukan Yahudi, dan kita termasuk orang-orang non-Yahudi yang akhirnya juga diselamatkan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari apa saudara? From faith to faith. Dari iman yang memimpin kita kepada iman. Sebab apa ada yang tertulis, mari kita sama-sama baca, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi kitab Ibrani ini banyak nulis, kitab Roma sama Ibrani banyak nulis tentang iman. Tapi kalau kita lihat sebenarnya dari mulai Kejadian sampai Wahyu, kata iman itu walaupun ada yang tidak tertulis, kata iman aja ratusan ya Pak ya. Tapi kalau kita baca kehidupan orang-orang yang di perjanjian lama, tokoh-tokoh akhir perjanjian lama itu hidup beriman walaupun kagak ditulis iman. Itulah yang disebut katanya from faith to faith. Jadi hari ini itu yang sedang menjadi satu goncangan besar. Amerika lagi digoncang. Ketika seseorang begitu berani menyatakan imannya, dor. Ini martir zaman modern ini, mungkin seperti itu. Ya. Jadi dia begitu beraninya melawan kekristenan yang sudah apa? Decreasing di Amerika. Ya, orang Amerika itu God-nya sudah bukan lagi at the cross, tapi God-nya itu uang mereka, comfort zone mereka, apalagi prosperity, ya kan? Jadi liberty, mau patungnya aja apa? Gimana patung liberty? Ya, jadi patung itulah yang menginspirasi orang Amerika untuk benar-benar free. Ya walaupun kadang free-nya agak kebablasan ya Bu. Tapi muncul seseorang yang begitu berani untuk menyatakan imannya. Dengan harga yang sangat mahal, 31 tahun. Tapi dia mati di dalam Tuhan ya. Ibrani 11 ayat 6 dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Karena betul Tuhan bilang, tadi apa Roma 1, orang benar akan hidup oleh karena iman. Jadi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang-orang yang sungguh mencari Dia. Hari-hari ini orang kena masalah dikit aja udah goncang. Hari-hari ini kena masalah cuman dikit aja. Wanita-wanita karena pasangan hidup bisa ninggalin Tuhan ya Pak ya, banyak. Ya. Jadi di akhir zaman ini adalah saat-saat penentuan buat setiap kita. Kalau dikatakan from faith to faith, berarti kita dimulai, kita percaya kita ada di tempat ini because of faith, right? Mari kita akhiri dengan faith yang benar-benar sejati. Jangan sampai gugur hanya karena masalah-masalah yang sebenarnya kalau kita benar-benar berharap sama Tuhan, bisa kok Tuhan kasih jalan keluar. Cuman pertanyaannya di sini dunia menawarkan banyak sekali tawaran-tawaran yang gak usah pakai faith bisa kok, betul gak? Gak usah pakai faith bisa, saya ajarin ini loh semua. Hati-hati saudara, hari-hari ini banyak sekali pengajaran yang membuat kita akhirnya apa? Gak percaya lagi saudara. Dan ukuran iman kita itu dipertanyakan sekarang, makanya tadi kan disebut apa? Kita harus kokoh dalam Injil, keyakinan kita ini. Hari ini saya mau mengingatkan kepada kita semua. Iman kita itu enggak tergantung kita tinggal di mana, kondisi kita bagaimana. Tapi iman kita harus tetap kokoh, tak tergoncangkan. Kan ayatnya bilang apa? Semuanya ini akan digoncangkan sampai yang tidak tergoncangkan itu stay, tetap. Jadi kalau lagi digoncang sama Tuhan,
Haleluya gitu dong, karena supaya yang tidak tergoncangkan itu tetap. Artinya apa? Imanmu itu loh bisa strong, stay strong. Iman itu untuk stay strong mesti digoncang. Betul gak Bapak Ibu? Harus digoncang, harus ngalamin itu tempaan, goncangan yang membuat kita akhirnya benar-benar harus memilih which one, which way yang harus saya percayai. Nah, kita semua ditantang hari ini. Makanya Tuhan kan bilang nanti kalau aku balik kembali, adakah aku bisa melihat orang beriman? Berarti itu iman tuh penting banget. Loh, dia memuridkan Petrus saja. Diambil dari seorang penjala ikan, dimuridin 3 tahun. Tuhan udah tahu nih, bakalan, because dia tetap 100 human, 100 divine, right? Christ, God. Jadi dia tahu Petrus yang begitu energik, I will follow you, right? I want to die for you, Christ. I want to die for you, Jesus. Tapi giliran Yesus mengalami penderitaan, dia goncang juga. Tapi Yesus udah tahu. Ya. Sekali berpetrus aja yang udah hidup 3 tahun sama Yesus, goncang loh saudara. Hari-hari ini kegoncangan kita mungkin tidak seperti Petrus ya. Masalahnya itu tidak seperti Petrus, tapi kita sedang ditantang dan ditawarkan dengan semua godaan dunia. Iman kita ada di mana ini sebenarnya? Dan Tuhan doanya, Petrus, kamu akan menyangkal saya 3 kali, tapi saya berdoa iman enggak gugur. Nanti kita lihat ya. Jadi iman itu harus disertai dengan perbuatan juga. Yakobus 2 ayat 17 dikatakan apa? Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman tidak disertai dengan perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Ayat 20, iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong, empty. Ya, empty faith. Hari ini saya berdoa agar semua jemaat eklesia di sini bukan empty faith tapi strong faith. Amin. Itu harus disertai dengan perbuatan. Nah, bagaimana kita bisa memiliki iman Bapak Ibu? Roma 10 ayat 17 dikatakan terus dapat imannya itu dari mana? Kita semua percaya Yesus hari ini because of faith, right? What he has done 2000 years ago at the cross. Ya, hari ini kita percaya karena jadi kalau ada garis begini, ini tengah-tengah cross, Tuhan Yesus mati di sini. Para bapak-bapak leluhur kita itu imannya dari mana? Yesus kan belum ada waktu itu ya. Jadi mereka imannya karena melihat ke depan, ke sini. Mereka melihat ke depan apa yang akan dilakukan oleh Yesus. Tapi kita sekarang ini di sini kita melihat apa? Ke belakang. 2000 years ago. Apa yang telah dilakukan Yesus kepada kita. Itu. Ya. Jadi bagaimana kita memiliki iman? Jadi iman itu timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Tuhan. So faith comes from hearing and hearing by the word of God. Jadi kalau tidak pernah baca firman, tidak pernah meditate firman Tuhan, tidak pernah makan firman Tuhan, sama seperti kita punya physical body. Kita nggak pernah makan, jadinya gimana? Bukan puasa loh ya. Kalau kita tidak makan ya kita kurus kering, tidak ada nutrisi. Bagaimana? Lemes kita. Rohani kita lemes. Fisik kita lemes, rohani juga lemes. Ya. Jadi iman itu timbul karena ya kita dengar firman, kita baca firman, kita meditate, ya semuanya karena kita dipuaskan dan hidup kita dipenuhi dengan firman. Jadi Yesus itu kan sang firman sendiri ya Bapak Ibu. Jadi ketika dia mati di atas kayu salib,
hari ini ketika dia menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita hidupnya harus ditransform kan, supaya serupa Kristus. Jadi ketika kita ditransform, salah satunya adalah supaya apa? Kristus ada di mana sekarang? It's with us. He dwell in us, ya, permanently. Jadi Kristus itu tinggal di dalam kita tuh permanen, dia bukan ngekos. Kalau ngekos temporary, ini permanently. Kata dwell itu stay permanently. Christ dwell in us, gitu ya, bahasa Inggrisnya dwell ya. Jadi kalau dia tinggal di dalam hidup kita Bapak Ibu, Sang Firman itu hidup di dalam kita. Itulah makanya hidup kita akan selaras dengan dia. Hidup kita itu akan according to his will. Kalau dia benar-benar ada di dalam hidup kita renungkan firman-Nya, jadi apa yang ada dalam hidup kita, yang keluar itu adalah karena kita sudah penuh dengan firman. Karena Kristus di dalam kita, dia yang leading kita. Dan satu lagi, karena kita bisa mendengar his voice, suaranya. Seperti Yohanes 10 dia berkata bahwa domba-dombaku akan mendengar suara. Hari-hari ini orang-orang percaya harus belajar di akhir zaman itu untuk mendengar suara Tuhan. Salah satu pelatihan saya juga how to hear the voice of God ya. Karena apa? Tidak cukup kita cuma baca firman aja, kita harus meditate terus. Setelah meditasi firman Tuhan itu sampai satu titik kita bisa menyatu dengan Kristus sehingga kita bisa mendengar suaranya. Bapak Ibu rindu nggak bisa dengar suaranya? Itu it's so wonderful. Tapi itu harus dimulai dari kita baca firman. Kenapa? Yang akan ngomong sama kita itu Sang Firman sendiri. Kita nggak bakalan bisa dengar suara Tuhan kalau kita nggak pernah baca firman. Itu basicnya. Amin. Nah coba kita lihat iman bapak-bapak leluhur kita. Yakobus 2 menyebutkan tentang Abraham. Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi perfect, sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut the friend of God. Bestinya Tuhan, sahabat Allah. Karena dia punya kehidupan yang diperhitungkan sama Tuhan itu sebagai kebenaran. Dia punya fellowship, dia punya persekutuan dengan Tuhan saat itu benar-benar sampai dia disebut sahabat Allah, nggak sembarangan. Di Alkitab cuma dia ya, betul kan? Ya, Musa juga, ya. Berarti orang-orang yang punya predikat sahabat Allah adalah orang-orang yang sangat dekat persekutuannya dengan Tuhan. Saya sih rindu banget loh saudara. Bapak Ibu punya bestie kan? Ya, sahabat. Kita perlu ada sahabat. Tapi kalau hari ini kita punya sahabat namanya Tuhan Yesus, itu lebih wow lagi. Saudara. Kalau saudara sampai punya predikat saudara sahabatnya Yesus, itu lebih wow lagi. Saudara. Ya, lebih luar biasa lagi. Dan jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Jadi saudara, kalau imanmu sudah strong, imanmu sudah full, firman Tuhan juga engkau baca setiap hari, ya. Ketika ada masalah, saudara nggak akan takut lagi. Saudara akan menjadi
orang yang beriman. Apapun yang terjadi, saudara akan menjadi seorang mountain mover faith. Imannya itu naik kelas. Imannya masa mau dibawa terus. Kita sekolah aja mau naik kan, naik kelas kan. Jadi Bapak Ibu kalau mau, siapa yang mau naik kelas imannya di sini? Menjadi mountain mover faith. Siap-siap loh Pak, akan dikasih mountain, tanda kutip. Lah iya loh, mau naik level mountain mover faith, masa kok ada di comfort zone terus? Ya nggak bisa lah. Mau naik kelas semuanya juga pasti dikasih tantangan yang challenge yang besar juga. Mountain masalah, gunung-gunung masalah yang ada di depan saudara ini, saya nggak tahu nih sekian banyak ada gunung masalah apa ini. Ya. Itu katanya kalau saudara bisa pindahin, wow itu dahsyat, udah naik kelas, dapat sertifikat mountain mover faith. Mau saudara? Masa cuma sertifikat bebas COVID? Ya ngapain itu, COVID-nya udah nggak ada. Lebih baik kita ganti ya Bu ya, sertifikasinya apa? Mountain mover faith. Ya, amin. Nah sekarang kita lihat, iman itu mesti bagaimana. Untuk menjadi iman yang sejati itu mesti bagaimana? Mesti bagaimana sih? Yang pertama, iman itu melewati ujian tadi yang saya bilang. Ya, mari kita baca Ibrani 11. Karena iman maka Abraham tak kala ia dicobai mempersembahkan Ishak, ia telah menerima janji itu, rela mempersembahkan anaknya yang tunggal. Walaupun kepadanya telah dikatakan keturunan yang berasal dari Ishaklah yang akan disebut keturunannya. Karena ia berpikir bahwa Allah berkuasa membangkitkan orang-orang sekalipun dari antara orang yang mati. Dan dari sanalah ia seakan-akan telah menerimanya. Kita udah baca kisahnya Abraham udah berulang-ulang ya Bapak Ibu. Betul kan? Tapi coba hari ini, saudara bayangkan bapak-bapak di sini posisinya seperti Abraham. Saat itu. Ya, bayangkan apa yang dipikiran Abraham, perasaan Abraham. Ini anak ditunggunya berapa tahun? Ishak itu nunggunya berapa tahun? Dari sejak dijanjikan 25 tahun. Ya kan, umur 100 tahun Abraham keluar dan dikasih janji itu umur 75. Dapat Ishaknya waktu dia umur 100. Nunggu 25 tahun. Di sini ada yang mau nunggu janji Tuhan sampai 25 tahun? Sebulan gak dijawab aja kita udah bersungut-sungut ya Pak. Karena kita ada di dalam era zaman yang semuanya serba instan. Kita diajarin semuanya bisa cepet ya. Internet kalau lambat sekali kita udah marah-marah ya Pak ya. 5G. Cina udah mau 10G loh Pak. Saya baru balik dari Cina bulan Juni lagi, udah canggihnya minta ampun. Nah, jadi bagaimana saudara? Nunggu 25 tahun, begitu dapet, lagi remaja diminta sama Tuhan. Korban itu kan zaman itu yang namanya korban. You have to kill your son for God, gitu kan, persembahan. Dulu mempersembahkan korban kan harus menyembelih domba. Ini sekarang enggak domba, yang dia minta adalah anaknya. Ya walaupun kalau kita lihat korban domba dengan disembelih itu sebenarnya adalah apa? Gambaran dari Kristus yang nantinya akan disembelih untuk kita supaya kita ditebus dari dosa-dosa kita. Ya. Jadi bayangkan dia mungkin juga enggak ngomong sama Sarah, kita enggak tahu, karena Sarah kalau dikasih tahu, ibu-ibu nunggu 25 tahun. Itu juga di tengah-tengah bikin kesalahan ya. Sampai ada
Ismail, ya kan? Nah, mungkin kalau dikasih tahu Sarah akan marah sekali. Untung Alkitab nggak sebut-sebut, kita juga nggak tahu. Abraham kasih tahu Sarah apa enggak. Yang penting dia taat bahwa anaknya naik ke gunung itu dipersembahkan. So it's very hard, bukan bapak-bapak? Coba bapak-bapak, jadi Abraham saat itu beratnya kayak apa? Tapi kalau kita lihat sekarang, selanjutnya, apa yang dilakukan Abraham, saudara? Itu benar-benar ternyata Kejadian 22 dikatakan sesudah itu Abraham mengulurkan tangan waktu tepat. Lah, ini yang saya bingung juga, Ishak ini loh kok ya, saya dari Jawa, lahirnya di Kota Malang. Ishak itu loh kok ya manut, nah ngerti nggak bahasa Inggrisnya manut? Ishak itu kok ngikut aja, nurut aja, dia percaya loh sama bapaknya. Papa ini semua udah disiapin korban, dombanya mana? Karena dia taunya yang akan disembelih itu domba, bukan dia. Jawaban Abraham apa? Jawaban Abraham apa? Nanti Tuhan akan sediakan. Itulah faith. Pada yang di ngomongin sama kenyataannya tuh beda banget. Bukan nekat loh, beda kalau nekat ya. Tapi disitulah Tuhan uji Abraham. Sampai malaikat Tuhan harus menyapa Abraham dan berkata, Abraham, Abraham. Dikatakan apa? Sudah disediakan domba yang akan disembelih. Ya. Jadi dari sini kita bisa melihat teladan Bapak Abraham yang hidupnya benar-benar begitu berserah dan dia tahu dan dia taat seberat apapun. Dan dia tahu Tuhan akan menggantikan, dan benar di situ ada apa? Anak domba yang akan menggantikan. Nah, itu juga prophetic action ya, yang menggambarkan bahwa nantinya ada anak domba yang akan disalibkan, yaitu Yesus Kristus untuk kita semua. Jadi kejadiannya Ishak akan disembelih, disiapkan domba, itu sebenarnya dari kitab Kejadian itu Tuhan sebenarnya udah kasih tahu kita ya, bahwa nantinya one day 2000 years later ada Yesus yang akan disembelih untuk kita. Jadi kitab Perjanjian Lama itu kita mesti baca, saudara. Kalau enggak kita enggak akan mengerti Perjanjian Baru, betul enggak? Perjanjian Lama itu bayangan dari Perjanjian Baru. Ada yang malas baca kitab Perjanjian Lama ya, apalagi kitab Imamat. Musika, korban apa sih ini, nggak ngerti. Dia itu diajarin tentang seorang yang akan menjadi korban nantinya 2000 years later. Ya, jadi itu semua kitab Perjanjian Lama itu bayangan dari Perjanjian Baru. Itu mesti dibaca. Ya. Nah, yang kedua tadi iman yang diuji. Yang kedua adalah iman yang membawa keselamatan. Yakobus 2, 25 sampai 26 ini menuliskan tentang seorang pelacur, yaitu Rahab. Ya. Rahab ini kejadiannya di kitab Yosua, tapi luar biasanya seorang pelacur ditulis namanya di kitab Yakobus dan masuk dalam the 10 heroes of faith di Ibrani 11. Siapa dia ini? Pelacur tapi termasuk heroes of faith. Dikatakan, dan bukankah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya, lalu menolong mereka lolos. Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Rahab?
Jadi ketika Yeriko akan dihancurkan, dikirimlah pengintai-pengintai. Nah yang jadi kita juga sometimes questioning ya, kok itu pengintai bisa masuk ke rumah seorang pelacur? Ya kan? Kenapa dia masuk ke rumahnya pelacur gitu? Nah kalau masuk ke rumahnya pelacur mungkin tidak akan dicurigai kan? Dianggap mungkin dia mau, ya saudara tahu sendiri kan, pelacur gitu. Tapi justru nih pelacur beda banget gitu yang namanya Rahab. Dia sembunyikan orang-orang itu, dan yang jadi pertanyaan kenapa dan dari mana dia bisa tahu bahwa orang-orang ini bukan orang-orang yang biasa. Di Yosua 2 ayat 4 dikatakan demikian. Waktu rumahnya digedor-gedor, dicek apakah benar ada pengintai di situ, dia ngomongnya gini, memang orang-orang itu telah datang padaku. Tapi aku tidak tahu dari mana mereka, dan ketika pintu gerbang hendak ditutup maka keluarlah orang itu, aku nggak tahu kemana mereka pergi. Dan ternyata perempuan itu, maksudnya Rahab ini, menyuruh kedua orang itu naik ke loteng rumahnya dan bersembunyi di sana. Nah, Ibrani 11 menuliskan, jadi bukan hanya kitab Yakobus yang menuliskan tentang Rahab, Ibrani 11 mengatakan karena iman Rahab perempuan sundal itu tidak turut binasa bersama-sama dengan orang-orang durhaka karena ia menyambut pengintai-pengintai itu dengan baik. Penasaran kan Bapak Ibu, imannya Rahab itu dapatnya dari mana? Coba kita baca. Ya, ternyata di Yosua 2 ayat yang ke-9 itu pernyataan perkataan imannya Rahab. Dia berkata demikian Saudara, di Yosua 2 ayat 9. Aku tuh tahu, dia ngomong ke pengintai. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan semua penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Lanjut ayat yang ke-10. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau. Lanjut aja ya. Tes. Oke. Sebab kami mendengar bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan, yaitu kepada Sihon dan Og yang telah kamu rampas. Ketika kami mendengar itu, tawarlah hati kami dan jatuhlah semangat setiap orang menghadapi kamu. Sebab Tuhan Allahmu ialah Allah di langit, di atas, dan di bumi di bawah. Jadi Rahab itu imannya dapat, dan dia melihat apa yang dilakukan Tuhan lewat Yosua. Jadi rupanya kabar, nggak tahu itu. Dulu kan belum ada handphone, ya, belum ada televisi. Mungkin dari mulut ke mulut. Bahwa ketika Tuhan mengeringkan sungai Laut Merah, itu kedengaran orang-orang di sana. Dan rupanya Rahab juga mendengar, dan itu menjadi kengerian buat orang-orang yang di Kanaan itu. Sehingga dia tahu, gak mungkin Laut Merah itu bisa kering kalau bukan Tuhan yang melakukan, right? Jadi iman dia dari mana? Itu Yesus kan belum mati waktu itu. Imannya dapat dari mana? Dari sini.
Dari Yosua 29 sampai 11 ini karena dia mendengar, sekali lagi iman itu karena apa? Datangnya dari mendengar. Karena mendengar dia menjadi percaya. Kita hari ini kan karena mendengar berita Injil dan percaya kita mau datang beribadah, betul. Nah, zamannya Rahab juga begitu walaupun gak ada HP. Dari mulut ke mulut ternyata kejadian Laut Merah dikeringkan itu viral mungkin saat itu, heboh banget gitu. Dari situ dia percaya akan Tuhan. Makanya dia minta, kamu mesti ingat nama saya ya. Nanti pada saat Yeriko dihancurkan, kamu harus selamatin saya. Dan dia gak sendiri, dia bilang saya dan seluruh keluarga. Coba saudara lihat tuh, akhirnya pengintai itu turun ya, pakai tali merah kermisi, itu juga lambang darah Yesus itu menyelamatkan kita semua. Jadi itu semua kalau kita baca di perjanjian lama, itu simbol-simbol itu semua bayangan. Secara profetis apa yang akan terjadi di perjanjian baru. Amin. Berikutnya, iman yang menyembuhkan. Wow, ini kisah tentang perempuan yang pendarahan 12 tahun. Nah, kalau tadi saya minta bapak-bapak kayak apa? Bayangin tentang Abraham, sekarang saya minta ibu-ibu bayangin. Pendarahan gak enak ya ibu-ibu. Ini 12 tahun loh ibu-ibu. Ya. Sakit pendarahan 12 tahun gak berhenti-berhenti. Menstruasi aja kalau 1 minggu udah ribet banget kalau keluarnya banyak, betul nggak ibu-ibu? Ini 12 tahun nggak berhenti-berhenti, ya mungkin dia juga cari dokter kandungan nggak ada, jadi pendarahan terus selama 12 tahun. Nah ketika dia mendengar Yesus dengan, nah ini sekali lagi, itu wanita imannya dapat dari mana? Kok sampai dia bisa berani terjang untuk kerumunan? Kan Yesus dikerumunin banyak orang tuh ya. Nah terus murid-muridnya kan kayak ajudan tuh semua. Biasanya kan ajudan lebih galak dari bosnya kan. Nggak boleh. Lihat aja ajudannya presiden kita lebih galak kan? Ya karena dia harus bertanggung jawab ya. Minggir, minggir. Dia nggak dikasih. Ini kan gak dikasih untuk jamaah Yesus ya, tapi dia berusaha menerjang. Itu kalau orang gak punya iman gak mungkin dia bisa seperti itu, karena dia sudah mendengar, melihat. Mungkin dia juga dengar teman-temannya pada sembuh waktu didoain Tuhan Yesus, ya kan? Lah sakitku ini kan aneh, 12 tahun aku gak berhenti darahnya ini. Perkataan iman dia apa Bapak Ibu? Asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, di KKR kesembuhan ilahi itu sebenarnya menurut survei 80% yang sembuh itu bukan karena hamba Tuhannya yang hebat dengan karunia, of course dia punya karunia kesembuhan ya. Itu karena yang sakit itu punya faith. Dari survei itu mereka sembuh karena faith mereka, karena iman mereka. 20% baru tumpang tangannya dari hamba Tuhan. Jadi ini iman yang menyembuhkan luar biasa. Sekarang ini penyakit kan macam-macam ya Bapak Ibu. Saya baru kehilangan 2 rekan saya, masih muda, kanker dan cepat loh semua. Januari ketahuan relapse. 2 tahun yang lalu itu dokter gigi saya lagi, anak binaan saya dari dulu. Jadi dokter gigi sudah tahun-tahun merawat gigi saya, dulu saya merawat dia rohaninya. Sekarang dia dokter gigi merawat gigi saya. Sedih banget saya. Kanker ovarium 2 tahun yang lalu katanya sudah sembuh, Januari yang lalu relapse. Dan dia tidak mau semua orang tahu, jadi ini pembinaannya kakak rohani pun tidak boleh tahu saya mau WA, nggak dikasih sama adiknya. Jadi
diobatin ke Jepang, ke China. Waktu dan kita nggak tahu ya waktu Tuhan ya, Tuhan yang paling tahu ya. Dia pergi, dan saya cuma bisa melihat dia di peti jenazah. Saya padahal mau doain dia, ketemu dia, kuatin dia, dia nggak kasih. Bapak Ibu, hari-hari ini iman diperlukan. Karena masalah banyak, penyakit juga banyak. Bagaimana kondisi iman kita hari ini? Ya. Jadi Markus 5 ayat 34, akhirnya ketika dia jamah, wanita itu jamah jubahnya Yesus. Yesus bisa berasa loh. Ada yang jamah, katanya ada apa? Kuasa yang turun. Wih, dahsyat. Dia cuman jamah aja, Yesus bisa berasa ada kuasa yang turun atas dia. Itu makanya saya bilang iman itu kayak listrik, bisa konslet, tapi konsletnya bagus, konsletnya bunyinya kuasa. Makanya Yesus bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. Dan dikatakan kalau kita baca, abis dia ngomong asal ku jamah jubahnya aku akan sembuh, dikatakan apa? Seketika juga dia sembuh. It's a miracle. Kesembuhan itu ada dua macam ya Bapak Ibu. By miracle, instan saat itu juga, or proses. Ya. It's okay to take medicine, it's okay to go to the doctor. Ya, karena Tuhan bisa pakai juga. Yang penting iman kita ini yang nggak boleh goncang. Ya. Yang keempat, untuk menjadi iman yang sejati, iman kita tidak boleh gugur. Seperti doa Yesus untuk Petrus, karena Yesus sudah tahu nih apa yang akan terjadi pada Petrus, walaupun dia merasakan, wah, saya orang dekatnya Yesus, ya kan? Tapi Yesus tahu sebenarnya kualitasnya Petrus itu bagaimana, bahwa dia akan menyangkal, gak kuat dia ngelihat waktu Yesus menderita, ya. Dan itulah doa Yesus. Dia berkata demikian, tetapi aku selalu berdoa untuk engkau, supaya imanmu jangan gugur. Dan engkau, jika engkau sudah insyaf, kuatkan saudara-saudaramu. Petrus tuh gak ngerti loh Yesus ngomong ini. Karena dia merasa iman dia kuat, betul gak? Tapi Yesus udah tahu ke ujungnya itu bagaimana. Kata-katanya Yesus ini akhirnya fulfill gak saudara? Terjadi gak? Terjadi saudara. Kalau gak karena doa Yesus, imannya Petrus itu udah pasti gugur. Bapak Ibu sudah nonton film The Last Supper? Sudah ya? Siapa yang di sini sudah nonton film The Last Supper? Oh, cuma ibu aja? Yang lain belum? Bisa dari Netflix bisa nggak Pak? Bisa ya? Saya sarankan nonton, itu bagus banget. Jadi ya mungkin tidak sebagus, bukan tidak sebagus, bagus banget, tapi untuk penyalipannya memang film The Passion of Christ lebih memang fokus ke penyalipan Yesus. Tapi kalau di Last Supper ini cerita tentang bagaimana Tuhan Yesus memuridkan dan bagaimana Yudas mengkhianati Yesus, dan yang membuat kita haru dan kita semua, kita satu konser ya, satu kita nonton itu nangis semua, adalah waktu Petrus dijamah Yesus waktu dia di Danau Galilea. Ya, itu seperti doa ini, dan benar imannya nggak gugur kan, ketika disapa oleh Yesus. Dan Petrus tahu kalau itu Yesus sudah bangkit, dia nomor satu berenang ke darat, betul? Di Danau Galilea waktu disapa, itu disembuhkan. Kalau buat kita yang di pelayanan inner healing, itulah contoh Yesus inner healing Petrus. Pakai pertanyaan ya, 3 kali ditanya karena dia 3 kali menyangkal. Sebenarnya di dalam bahasa aslinya dibilang, Petrus, kamu tuh agapau saya enggak? Artinya kamu tuh bisa mengasihi aku dengan kasih agape.
Oke, kalau kamu nggak bisa, kamu gembalakan ya domba-domba. Tapi di akhir hidupnya Petrus buktikan dia bisa mengasihi Tuhan dengan kasih agape, right? Tapi di film Last Supper itu yang bikin kita semua nangis adalah ketika di situ ditunjukkan Yesus menyapa ketika Petrus lari, berenang dari perahunya itu. Dia sudah hampir-hampir kecewa dan mau jadi penjala ikan lagi kan. Kalau enggak Yesus gak samperin dia lagi, dia pasti jadi penjala ikan lagi tuh. Dia berenang menuju kepada Yesus dan di situ nanti saudara bisa lihat scene-nya itu yang bikin kita nangis semua. Waktu dia ketemu Yesus, dia pegang, Jesus, I did betray you. Dia ngaku, Tuhan, saya benar-benar menyangkali engkau seperti apa yang engkau nubuatin buat saya. Tapi itu Yesus peluk dia, saudara. Dan Yesus, kita honest, kita bisa lihat Tuhan menyembuhkan luka dia. Kalau dia nggak disembuhin, saudara, kalau dia nggak encounter sama Tuhan di situ, nggak ada loh, saudara. Kisah Rasul yang menceritakan betapa dahsyatnya Petrus, kita Petrus semuanya nggak ada di situ. Dan dia mati sebagai martir ya, disalib terbalik. Saya anjurkan Bapak Ibu bisa nonton The Last Supper. It's really, saya aja nonton sampai 2 kali. Ya, karena saya sangat terharu banget dengan yang waktu reconcile Jesus sama Petrus. Nah, sekarang bagaimana kita dapat bertumbuh dalam iman, Bapak Ibu? Yang pertama, ya, baca dan renungkan firman. Di sini ada meditasi. Kalau di kami semua meditasi kami seluruh jemaat itu sama ya, ada aplikasinya setiap hari sama. Jadi nanti setiap hari direnungkan bersama-sama, ayatnya sama. Dan nanti kalau di sel grup pun dibahasnya itu juga sama. Dalam 1 minggu itu dengan khotbah yang dari khotbahnya itu langsung dibikin saat teduhnya. Jadi sudah di setting seperti itu. Ya, jadi sama-sama kita baca dan renungkan firman. Ya. Kemudian tidak ada kebimbangan dan ketakutan. Karena dunia ini, apa yang terjadi di dunia ini semuanya menyebarkan ketakutan, betul? Apalagi sekarang di medsos. Itu penjarahan rumah anggota DPR itu belum ada di TV aja kita udah bisa lihat di medsos duluan. Kita sampai kaget, medsos duluan yang apa? TikTok, dan makanya sampai di-ban kan supaya tidak dijadikan apa ya berita yang seperti itu. Itu duluan loh daripada Metro TV sana. Jadi orang-orang bisa tahu duluan penjaraan itu lewat medsos. Ya. Semua bikin kita takut, semua bikin kita berita-berita itu membuat kita jangan sampai kita bimbang. Saudara harus melihat semua ini terjadi, bangsa-bangsa rusuh, ada di kitab Mazmur ya saudara. Mengapa rusuh bangsa-bangsa? Itu karena semuanya tanda-tandanya. So we got to be ready. Waspada. Kedatangan Tuhan sudah semakin singkat. Hidup dalam pertobatan secara terus-menerus, Bapak Ibu. Ya, kita nggak bisa punya iman yang strong, iman yang teruji kalau kita nggak hidup dalam pertobatan terus-menerus. Ya, kita nggak bisa bilang, lu saya kan udah bertobat, udah jadi orang Kristen. Yes, secara umum. Tapi setiap hari dalam kehidupan kita harus ada pertobatan supaya kita semua bisa diubahkan serupa dengan Kristus. Amin. Tidak kompromi dengan dosa. Memiliki hati yang benar. Cek hati saudara, motivasi udah benar belum di dalam Tuhan. Karena Tuhan itu melihat hati. Tuhan gak melihat penampilan kita, makanya don't judge people by appearance. Ya, karena Tuhan tuh melihat hati kita, bukan penampilan kita. Melewati tantangan iman dengan kemenangan, nah ini yang berat, betul gak? Harus lewati. Ingat, mau naik kelas, siap-siap hadapi mountain. Siap-siap hadapi gunung masalah
bilang, haleluya, saya akan hadapi engkau karena saya mau naik kelas. Jadi mountain mover. Faith, iman saya mau naik kelas. Bisa Bapak Ibu kalau punya masalah kita ngomongnya begitu? Ayo kita belajar bersama-sama. Jadi orang Kristen yang dewasa makannya makanan keras ya Pak, tapi nggak merusakkan gigi. Masa minum susu terus, Tuhan Yesus mau datang ya. Oke, terakhir closing, mari kita baca statement dari E.W. Tozer ya. Saudara tahu ya hamba Tuhan E.W. Tozer. Dia menulis tentang iman ini sangat puitis sekali. Mari kita baca sama-sama. Iman bukanlah tindakan sekali jadi, melainkan apa? Tatapan hati yang terus-menerus kepada Allah Tritunggal. Iman adalah tatapan jiwa kepada Allah yang menyelamatkan. Ketika kita mengangkat mata batin kita untuk menatap Allah, kita pasti akan bertemu dengan matanya yang ramah menatap baik kita. Itu sekali ya. Amin.